Apakah Anda masih berpikir bahwa makan sayur selalu baik untuk kesehatan, terutama bagi orang lanjut usia? Tapi mungkin Anda belum tahu, beberapa jenis sayuran yang sangat umum, meskipun kaya gizi, justru bisa menyebabkan dampak serius jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Mulai dari batu ginjal, nyeri sendi, gangguan pencernaan, hingga hipoglikemia yang berbahaya. Kedengarannya sulit dipercaya, tapi itu adalah kenyataan. Apakah Anda pernah mengalami rasa lelah setelah makan atau makan sayur hijau setiap hari? Tapi semakin dimakan, justru semakin sakit pinggang, nyeri lutut, susah tidur, atau sering buang air kecil di malam hari. Bisa jadi itu bukan sekedar faktor usia, melainkan tanda bahwa tubuh diam-diam sedang berteriak minta tolong karena salah makan jenis sayur atau cara mengolahnya yang kurang tepat. Saya ingin membagikan kisah nyata dari Pak Rasman, usia 70 tahun, tinggal di pinggiran Jakarta. Setiap hari beliau makan banyak sayuran hijau dengan harapan bisa mencegah penyakit. Tapi hanya dalam beberapa bulan, beliau mulai mengalami nyeri sendi, sulit berjalan dan sering pusing. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter menyimpulkan bahwa beliau mengalami batu ginjal dan peningkatan asam urat yang penyebab utamanya berasal dari konsumsi sayuran berlebihan yang selama ini dianggap aman. Dalam video hari ini, Kanal Sehat Jasmani di Usia Senja akan mengajak Anda menyelami 6 jenis sayuran populer di hidangan orang Indonesia. Namun, jika dikonsumsi tanpa perhatian oleh lansia, justru bisa diam-diam merusak kesehatan setiap hari. Jadi sayuran apa sajakah itu, dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar tetap sehat tanpa menambah resiko penyakit? Udah, jangan lupa tekan tombol subscribe Sehat Jasmani di Usia Senja, agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat seputar kesehatan di masa lanjut usia. Hidup sehat, panjang umur, dan bahagia bersama anak cucu. Bayam dan kangkung, si pendiam yang menyebabkan batu ginjal dan asam urat tinggi. Bayam air atau dalam beberapa daerah disebut juga sebagai kangkung. Sejak lama telah menjadi menu harian yang akrab di meja makan keluarga. Bagi para lansia, ini sering menjadi sayuran andalan karena bersifat sejuk, mudah dicerna, murah dan kaya zat besi, baik untuk darah. Namun siapa sangka bahwa sayuran yang terlihat aman ini justru bisa diam-diam membahayakan jika dikonsumsi dengan cara yang salah atau terlalu sering. Penyebabnya adalah karena bayam dan kangkung mengandung kadar oksalat dan purin yang cukup tinggi. Dua zat ini merupakan penyebab diam-diam terbentuknya batu ginjal dan peningkatan asam urat. Penyebab utama penyakit gout yang sangat menakutkan bagi orang lanjut usia. Oksalat dalam tubuh akan berikatan dengan kalsium, membentuk kristal kalsium oksalat, zat padat yang sulit larut dan akan mengendap di ginjal membentuk batu. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang mulai menurun atau memiliki riwayat penyakit ginjal, mengonsumsi kangkung secara terus-menerus dapat mempercepat proses pembentukan batu tanpa disadari. Kisah nyata dari Ibu Ani, 66 tahun tinggal di Bandung adalah pelajaran berharga. Karena khawatir kekurangan zat besi, beliau sering mengonsumsi sup bayam hingga 3 kali seminggu. Bahkan dalam beberapa minggu, bisa sampai 5 kali. Ditambah lagi, beliau jarang minum air karena sering buang air kecil di malam hari. Setelah lebih dari 2 bulan, beliau mulai merasakan nyeri ringan di punggung bawah sebelah kanan. Setelah diperiksa, dokter menemukan batu ginjal sebesar 8 mili, pengobatan serta pemantauan rutin. Penyebab utamanya, akumulasi oksalat dari bayam dan kurangnya asupan air ditambah usia lanjut. Tak hanya batu ginjal, kandungan purin dalam bayam juga menyebabkan peningkatan kadar asam urat penyebab gout, khususnya pada lansia dengan fungsi hati dan ginjal yang melemah. Kemampuan tubuh untuk membuang asam urat sangat terbatas. Saat kadar ini menumpuk, akan mengendap di persendian, biasanya di jempol kaki, pergelangan kaki atau lutut, menyebabkan pembengkakan, panas, kemerahan, dan nyeri hebat. Rasa sakit ini sering digambarkan sebagai tulang dipotong dari dalam. Selain itu, banyak orang terbiasa memanaskan kembali sup bayam yang sudah dingin untuk dimakan malam hari atau esok harinya. Kebiasaan ini juga berbahaya, karena bayam yang dibiarkan terlalu lama dapat menghasilkan nitrat yang berubah menjadi nitrit. Zat yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau bahkan meningkatkan risiko kanker jika terakumulasi. Lalu bagaimana solusinya? Haruskah kita benar-benar menghindari bayam atau kangkung? Jawabannya tidak perlu menghindari sepenuhnya, tapi harus dikonsumsi dengan cara yang benar dan jumlah yang cukup. Cukup 1-2 kali seminggu, jangan dikonsumsi berturut-turut setiap hari, dan hindari menyimpan sayur matang lebih dari 1 hari. Jangan lupa minum cukup air dan konsumsi sayuran lain secara beragam untuk menjaga keseimbangan nutrisi. 0. Kalau Anda sendiri, berapa kali Anda makan bayam atau kangkung dalam seminggu? Apakah tubuh Anda sedang memberikan sinyal yang diam-diam tidak Anda sadari? Terus ikuti kami untuk mengetahui sayuran kedua.
Terdengar menyehatkan bagi pencernaan, tapi bisa membuat lansia kembung dan sulit tidur hanya dalam beberapa kali makan. Kacang panjang baik untuk pencernaan, tapi mudah menyebabkan kembung dan sulit dicerna pada lansia. Kacang panjang adalah hidangan yang sangat akrab hadir di berbagai meja makan, mulai dari rumah tangga pedesaan hingga keluarga perkotaan. Mulai dari tumis kacang dengan bawang putih, kacang rebus dengan sambal, hingga dimasak dalam sayur asam. Sayuran ini dipercaya banyak orang tua karena dianggap sejuk, tinggi serat, dan baik untuk usus. Namun tak banyak yang tahu bahwa seiring bertambahnya usia, mengkonsumsi terlalu banyak kacang panjang justru bisa membuat sistem pencernaan jadi sesak napas. Nah, kacang panjang mengandung banyak serat tidak larut, jenis serat yang berperan dalam memperlancar gerakan usus dan mencegah sembelit. Tapi bagi lansia, ketika enzim pencernaan mulai lemah, proses pemecahan serat jadi melambat. Akibatnya, usus harus bekerja lebih keras, menyebabkan perut kembung, banyak gas, terasa sesak, bahkan sulit tidur karena rasa berat di perut yang tak kunjung reda. Tak hanya itu, dalam kacang panjang juga terdapat zat bernama fitat yang bisa menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan seng. Bagi orang tua yang sudah rentan dengan masalah pengeroposan tulang atau kekurangan mineral, konsumsi kacang panjang berlebihan bisa membuat upaya makan makanan bergizi menjadi sia-sia, bahkan memperburuk kondisi tulang secara diam-diam. Kisah Pak Razman, 73 tahun tinggal di Depok, menjadi contoh yang patut direnungkan. Terbiasa hidup sederhana, setiap hari ia menumis kacang panjang dengan bawang putih, menganggap makanan ini sederhana, murah, sehat. Tapi hanya setelah sebulan lebih, perutnya terus terasa penuh. Makan sedikit langsung kembung, gas sulit keluar, tidur pun terganggu. Ia mengira itu akibat usia. Tapi setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, baru menyadari bahwa kebiasaan makan terlalu banyak kacang panjang telah membuat ususnya kelebihan beban. Kacang panjang tidaklah buruk. Faktanya, jika dimasak dengan benar dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, sayuran ini tetap menjadi sumber vitamin C, serat, dan zat besi yang baik. Tapi bagi lansia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah. 1. Masak hingga empuk. Hindari makan mentah atau terlalu setengah matang, karena serat yang belum pecah bisa sulit dicerna. 2. Kombinasikan dengan nasi dan makanan yang mudah dicerna. Jangan makan terlalu banyak dalam satu porsi. Sebaiknya dipadukan dengan nasi, ikan rebus, atau sup ringan. 3. Bagi porsi menjadi kecil. Daripada makan satu piring besar setiap hari, lebih baik dibagi menjadi 2 kali seminggu dengan porsi sedang, tergantung reaksi tubuh. 4. Minum cukup air setelah makan sayur, membantu usus bergerak lancar dan menghindari penumpukan gas di perut. Bagaimana dengan Anda? Pernah merasa perut penuh, kembung setelah makan tumis kacang, atau pernah terjaga semalaman karena merasa kenyang tapi tidak bisa mencerna? Jika iya, cobalah tinjau kembali pola makan Anda. Bisa jadi makanan yang dianggap sehat ternyata diam-diam membuat tubuh semakin lelah setiap harinya. Jangan lupa, sistem pencernaan lansia tidak sekuat saat usia 30-an. Bahkan hal yang baik pun harus dikonsumsi dalam takaran yang tepat. Terus ikuti bagian selanjutnya. Karena ada satu jenis sayur yang sangat umum dimasakan di masyarakat kita, tapi bisa memicu iritasi pencernaan dan alergi bagi lansia. Anda akan terkejut saat mengetahui sayuran apa itu. Terong, sayuran yang mudah menyebabkan iritasi pencernaan dan alergi tersembunyi bagi lansia. Terong, atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai terong kambing jantan, adalah sayuran yang sangat akrab dalam hidangan sehari-hari banyak keluarga. Bagi lansia, hidangan seperti terong bakar dengan saus jahe, terong tumis dengan tahu, atau terong rebus dengan kecap asin selalu memberikan kesan sederhana, mudah dikunyah, dan mudah dicerna. Namun sedikit orang yang tahu bahwa terong adalah pedang bermata dua karena mengandung zat khusus bernama solanin yang dapat menyebabkan iritasi ringan pada sistem pencernaan dan menimbulkan alergi tersembunyi jika dikonsumsi terlalu banyak atau diolah dengan cara yang salah. Solanin adalah sejenis alkaloid alami yang biasanya ditemukan dalam sayuran keluarga nightshade seperti tomat, kentang, dan juga terong. Pada beberapa lansia dengan sistem pencernaan lemah atau memiliki sensitivitas tinggi, zat ini dapat menimbulkan gejala seperti nyeri perut ringan, mual ringan, diare, sulit tidur, atau ruam kemerahan di sekitar mulut dan leher. Kisah nih men,
69 tahun tinggal di Virhong adalah bukti nyata. Dalam sebuah acara keluarga, beliau makan cukup banyak terong bakar dengan saus jahe, hidangan favoritnya sejak muda. Namun keesokan paginya, beliau mulai merasakan ketidaknyamanan di perut, buang air besar encer berkali-kali. Awalnya dikira karena keracunan makanan, namun beberapa jam kemudian, kulit di sekitar mulutnya mulai memerah dan sedikit gatal. Sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Keluarga segera membawanya ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa ini adalah reaksi alergi ringan akibat mengonsumsi terlalu banyak terong yang mengandung solanin, terutama karena proses pemanggangan tidak cukup matang. Setelah mendapatkan penanganan tepat waktu, kondisinya kembali stabil. Namun sejak saat itu harus membatasi konsumsi sayuran favoritnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, lalu apakah lansia sebaiknya menghindari terong sepenuhnya? Jawabannya adalah tidak perlu menghindari sama sekali, tapi harus dikonsumsi dengan benar. Berikut beberapa catatan penting. 1. Jangan dikonsumsi mentah. Terong mentah mengandung kadar solanin yang tinggi. Sangat mudah menyebabkan iritasi, jadi sebaiknya tidak dikonsumsi sebelum matang. Masak hingga matang sempurna. Saat digoreng, dipanggang, atau ditumis, pastikan terong dimasak sampai lunak sepenuhnya, tanpa bagian yang masih keras atau mentah di dalam. 3. Jangan dikonsumsi berlebihan. Cukup konsumsi 1-2 kali seminggu dan hindari makan terong selama beberapa hari berturut-turut. 4. Bagi mereka yang memiliki riwayat alergi makanan, sebaiknya perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Selain solanin, terong juga mengandung banyak serat dan air. Jika dikonsumsi terlalu banyak pada malam hari, bisa menyebabkan perut kembung, diare ringan, dan sulit tidur karena aktivitas usus yang meningkat. Apakah Anda pernah mengalami perut kembung, diare ringan, atau ruam setelah makan terong? Pernahkah Anda mengira itu hanya karena makanan yang tidak bersih dan mengabaikan kemungkinan alergi atau iritasi makanan? Alergi pada lansia seringkali tidak secepat dan sejelas pada orang muda, tapi sangat diam-diam, mudah disalahartikan sebagai flu, radang saluran pencernaan, atau kelelahan. Maka dari itu, setiap reaksi kecil dari tubuh setelah makan pantas untuk diperhatikan. Terus ikuti bagian selanjutnya tentang jenis umbi yang dianggap baik untuk jantung, tapi ternyata bisa menjadi musuh tersembunyi jika lansia memiliki masalah pada kelenjar tiroid atau detak jantung lambat. Lobak putih, obat ajaib pembakar lemak atau musuh tersembunyi bagi kelenjar tiroid lansia. Di mata banyak orang, lobak putih sejak lama dianggap sebagai obat ajaib rakyat yang membantu detoksifikasi tubuh, meredakan peradangan, menurunkan kadar lemak darah, dan membersihkan hati. Banyak lansia percaya bahwa makan sup lobak putih setiap hari adalah rahasia menjaga kesehatan di usia senja. Namun, di balik tampilannya yang segar dan bersih itu, lobak putih ternyata menyimpan potensi bahaya tersembunyi bagi kelenjar tiroid. Terutama bagi lansia dengan sistem metabolisme yang melemah. Masalah ini berasal dari senyawa alami bernama goitrogen yang terdapat dalam lobak putih. Senyawa ini dapat menghambat proses penyerapan iodium oleh kelenjar tiroid sehingga mengurangi produksi hormon tiroid. Jika hormon ini berkurang, tubuh mulai menunjukkan gejala seperti kelelahan berkepanjangan, tangan dan kaki terasa dingin, kenaikan berat badan tanpa sebab jelas, hingga gangguan pada jantung. Kisah Pak Dani, 67 tahun tinggal di Bien Hoa, menjadi peringatan halus namun mendalam. Setelah menonton acara TV tentang diet penurun lemak untuk lansia, beliau mulai menjalani pola makan dengan lobak putih setiap hari. Sarapan dengan bubur lobak, makan siang sup lobak dengan tulang, malam hari lobak rebus dengan garam wijen. Awalnya tubuh terasa ringan, tapi hanya setelah sebulan lebih beliau mulai merasa lesu, menggigil meski cuaca panas, tangan gemetar, dan bangun tidur tetap lelah meski sudah tidur cukup. Awalnya dikira efek usia lanjut, tapi ketika berat badan naik tak wajar dan tekanan darah menjadi kacau, anak-anaknya membawa beliau ke dokter. Hasilnya mengejutkan. Kelenjar tiroid mengalami gangguan ringan, hormon TSH meningkat tinggi, sementara T3 dan T4 menurun drastis. Dokter menjelaskan bahwa pada orang sehat makan lobak putih sesekali tidak masalah, tapi jika dikonsumsi setiap hari, apalagi oleh orang berusia di atas 60 tahun, dengan kondisi sensitif atau riwayat kekurangan iodium, goitrogen dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon tiroid. Bila berlangsung lama dapat berujung pada hipotiroidisme kronis yang mengharuskan pengobatan seumur hidup. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Lansia yang memiliki masalah tiroid atau pernah mengalami gondok, ketidakseimbangan hormon sebaiknya membatasi konsumsi lobak putih. Jika ingin dikonsumsi, cukup 1 atau 2 kali seminggu saja.
Pastikan dimasak hingga matang, hindari makan mentah. Jangan dikonsumsi malam hari dan jangan makan berurutan setiap hari. Variasikan jenis sayur dalam menu mingguan. Jangan bergantung hanya pada satu jenis meski diklaim sebagai makanan ajaib. Pernahkah Anda merasa tubuh dingin, mudah lelah padahal pola makan sudah sehat? Pernahkah terlintas bahwa justru makanan sehat yang Anda konsumsi setiap hari bisa menjadi penyebab gangguan hormon yang tak Anda sadari? Lobat putih tidaklah buruk, tetapi bagi orang lanjut usia, segala sesuatu yang berlebihan bisa berubah menjadi bencana. Meskipun sering disebut sebagai obat mujarab tradisional, jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa memahami kondisi tubuh sendiri, makanan yang tampaknya sehat itu justru bisa menjadi penyebab penyakit yang tersembunyi. Karena itu, jangan mudah percaya dengan rumor dan mengandalkan satu jenis makanan saja. Serta jangan hanya demi menu makan yang tampak ringan, tapi melupakan keseimbangan nutrisi. Makanlah dengan selektif, dan dengarkan tubuh Anda setiap hari. Karena kesehatan di usia senja adalah hasil dari akumulasi setiap kali makan dan setiap pilihan kecil yang kita buat. Pertanyaan untuk Anda, pernahkah Anda atau anggota keluarga mengalami sakit perut, batu ginjal atau sulit tidur tanpa tahu penyebabnya dari makanan? Silahkan bagikan di kolom komentar pengalaman Anda bisa menyelamatkan orang lain dari kesalahan yang sama. Dan jangan lupa, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, bagikan kepada keluarga dan teman, serta tekan tombol subscribe channel Hidup Sehat di Usia Senja. Mari terus berjalan bersama hidup sehat dan damai di usia senja setiap hari. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video berikutnya.